Ustadz, saya sudah keluar dari pekerjaan ribawi. Sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Insya Allah saat ini saya sudah istiqamah. Ahibati fillah, ketika para sahabat hijrah, mereka sampai kota Madinah, itu bukan hanya nggak dapat pekerjaan, nggak punya apa-apa, rumah yang nggak punya, kenalan yang nggak punya. Dia datang ke Madinah, sebagian tidur di masjid. Sahabat Nabi, ada 80 kira-kira sahabat Nabi SAW yang tidur di masjid. Masjid Samsul Huda boleh nggak tidur di masjid? Hah? Boleh. Di mana? Oh, di luar boleh, di dalam nggak boleh. Cokoti nyamuk di Jogja sama. Iya, artinya tidur di masjid mereka. Kemudian Nabi SAW membuat sebuah sistem. Ini yang kadang-kala kita lupa, yang namanya mu'akhah. Jadi pertama Nabi SAW datang ke kota Madinah, yang dilakukan 3 hal. Yang pertama, bangun masjid. Yang kedua, mu'akhah. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan selain kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Mu'akhah itu sebuah sistem pempersaudaraan. Orang-orang beriman itu saudara kan? Tapi Nabi bikin mereka yang muhajirin saudara sama yang ansor. Saudara yang di awal Islam saling mewarisi. Karena Nabi tahu SAW ini orang-orang muhajirin nggak punya siapa-siapa, kerjaan nggak punya, gimana mereka hidup? Rumah nggak punya, mau tinggal di mana mereka? Masjid belum jadi. Di awal datang masjid itu bangun kira-kira 1 bulan Nabi SAW bangun masjid. Akhirnya dibawa sama fulan, ini engkau jadi saudaramu, dibawa sama fulan. Sampai akhirnya orang-orang Ansor menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana kalau harta kami dibagi sama orang-orang muhajirin? Dibagi. Kata Nabi SAW, lah, jangan. Artinya Nabi melihat maslahat. Orang-orang Ansor itu pekerjaannya apa? Petani. Orang-orang muhajirin dagang. Kalau ini orang-orang muhajirin dikasih tanah suruh garap, ya belum tentu tumbuh jamaah. Maka kata Nabi SAW, enggak, tetap itu milik kalian, bas ikutkan mereka dalam hasil. Jadi mereka membantu, mereka dapat hasilnya. Nah, kita nih kalau dapat teman-teman yang baru hijrah, bagaimana sekarang kita menggandeng dia, memberikan kemudahan kepada dia. Di Jakarta, waktu itu anak usulkan kepada teman-teman di Jakarta untuk bikin sesuatu yang membantu teman-teman yang hijrah. Karena banyak teman-teman yang hijrah itu ditinggalkan sama keluarganya. Kalau dia kerja di sebuah perusahaan, mungkin dia besar di perusahaan tersebut, ketika dia berdagang gagal. Karena dia dulu besar disebabkan sistem. Pengalaman. Makanya teman-teman yang hijrah ini usahanya rata-rata herbal, madu herbal, terus bekam, terus ruqyah, baju koko. Dia pikir cuma itu pekerjaan, karena dia nggak paham. Ya Allah, maka di sini perlu pendampingan. Itu mu'akhah juga mendampingi. Jadi ini sahabat didampingi, bercocok tanam didampingi. Maka teman-teman di Jakarta akhirnya bikin dia namanya Tajir ya, sebuah lembaga pendampingan, pelatihan. Karena kalau curhat sama ustadz, disuruh apa sama ustadz? Sabar. Lu mau ngomong apa ustadz? Ustadz mau ngajari dagang, nggak ngerti pisan ustadz. Jadi ustadz memberikan ilmu, ustadz memberikan motivasi, tapi harus ada yang lainnya yang menggarap ini jam. Bagaimana sekarang fulan? Gini antum kan baru keluar, antum nggak punya pengalaman. Yuk ikut yuk, belajar sama kita. Bagaimana berdagang? Maka banyak orang-orang yang sukses karena dagang bangkrut jemaah, habis semuanya.
Karena boleh jadi memang tadi tidak ada pengalaman di sana. Maka antum bersabarlah, dan pintu rezeki itu bukan hanya berdoa. Bukan hanya antum bekerja, tapi berdoa juga, tawakal juga, istighfar juga, bertakwa juga. Ada banyak hal yang bisa antum kerjakan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada antum.